Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini saya ambil dari saudara kita, yakni Benteng Umat, ya, yang dimana beliau mengisahkan tentang bagaimana Fatimah Sadiah, ya, berkata-kata bohong dan berkata-kata yang sangat menggelikkan dan lucu, ya. Ternyata orang-orang yang mengaku murtadin ini pandai mereka itu berstand up, ya. Jadi komedian gitu cocok, ya, pandai berstand up. Demikian kaum muslimin videonya. Fatimah Sadiah adalah seorang penculik dalam tanda kutip, ya, penculik mukmin. Ya, dia sering menculik katanya mukmin-mukmin yang menyerang dia, lalu diinjili, lalu dia menganut agama Kristen atau murtad. Wow. Dia mengatakan bahwa saya sering katanya langsung menculik orang itu, saya japri orang itu, saya datangi orang itu, lalu dia memeluk agama Kristen. Wow, hebat banget. Ini bertolak belakang dengan sini, ya. Di sini dia menunjukkan kalau dia kan menunjukkan superioritas, kehebatan, menyerang, ofensif. Di sini dia merasa, saya diserang loh, saya didatangi sama ormas loh. Kalau bisa saya pergi aja ke tempat yang lebih aman. Kalau saya bisa seperti Christian Prince atau Paul Jeng, saya akan membicarakan, menyampaikan dengan lebih berani lagi. Ada kontradiksi, ya, antara pernyataan di sini, ya, di 25 Oktober 2020 dengan di 1 November 2021 atau 28 Oktober 2021, ya. Oke, kita dengar dulu bagaimana dia tuh nyombong diri bahwa dia seorang YouTuber hebat, seorang pendebat hebat, dan dia sering menggunakan saluran pribadi untuk dalam tanda kutip menggoda, menerkam, menerkam gitu. Mengambil korban. Saya bilang tadi kan, dia beda sama Sofiatul. Kalau Sofiatul tidak menggunakan saluran-saluran pribadi. Bahkan dia mengatakan, kalau Anda mau komunikasi tolong ya lewat Patreon saja, saya tidak perlu Pak muka atau apa. Kalau si Fatimah Sadiah masih menggunakan kedesahannya, desah-desahnya, kecantikannya mungkin, kemudian kegesitannya gitu, dan rayuan-rayuan gombalnya gitu, untuk mungkin merubah pemikiran seseorang atau memurtadkan orang, ya. Bedanya gitu dari segi tubuh gitu. Si Fatimah tuh merasa dia cantik, dia seksi, dia bisa merayu orang gitu dengan wajahnya, dengan rambutnya yang panjang gitu. Dengar sini, ya. Tubuh. Saya sediakan waktu, mau malam, mau tengah malam, mau sampai jam 2. Saya menyampaikan kebenaran karena saya ada beberapa muslim yang saya japri. Ya, ada, kalau di grup-grup tuh biasanya orang tuh hanya pandai berdebat. Ya, terkadang sih saya berdebat, ya. Cuman saya nggak suka kalau debat kusir, itu nggak suka. Saya kepengennya hatu-ha saja. Ya, kalau hatu-hatu fokus ngomongnya. Karena kalau di grup itu tidak bisa fokus, saya lebih suka menculik mereka satu persatu. Saya japri mereka satu persatu karena mereka yang blokir saya. Ya kan, saya culik satu persatu, saya japri satu persatu, dan saya sukanya heart to heart, dari hati ke hati. Halo, ada apa ini? Next. Karena mereka mungkin capek dengan obrolan saya. Kenapa? Yang di grup, yang pandai caci maki, saya japri sembuh sakitnya itu. Karena ketika saya menjapri mereka, saya tidak balas caci maki dengan caci maki, gitu. Nah, tetapi Bu, ketika kita sudah melakukan itu, jangan merasa diri megah, jangan bermegah diri, kata Tuhan. Ya, saya tidak berbangga waktu itu. Karena apa? Bagi saya begini, tidak ada loh ujuk-ujuk tiba-tiba orang itu, Bu, saya mau ikut engkau. Itu gak ada yang seperti itu. Cuman ada mungkin orang yang sembuh dari penyakit mulut kotornya, itu sudah hal yang bagus.
Ya, karena apa? Bagian saya bukan mengkristenkan orang. Bagian saya menyampaikan kebenaran waktu itu. Saya tidak peduli kau mau percaya apa tidak, karena itu bukan bagian saya, itu bagian Tuhan. Saya tabur firman, saya percaya bahwa firman itu tidak akan sia-sia ketika saya sampaikan. Ya, makanya saya dengan berani mau diancam mereka, katanya, darah ente itu halal, katanya. Ya, dari Facebook apa segala macam, di Messenger apa segala macam. Saya tidak peduli. Pernah ada waktu itu mengatakan, katanya darah saya halal. Lama-lama kok terus cari saya orang ini. Oke, baik. Akhirnya saya mulai memberanikan diri. Siapa kamu? Pemberani sekali kamu. Kayak gitu kan. Di mana tempat tinggal kamu? Saya bilang. Kalau memang benar kamu pemberani, tunjukkan tempat tinggal kamu. Tujuannya saya akan bawa aparat untuk masuk ke dia. Karena orang seperti ini peneror. Dan capnya juga jelas gitu kan. Saya simpan. Gitu kan. Akhirnya apa? Dia KO, malah justru saya kejar dia. Gitu. Saya injili. Saya kasih tahu kebenaran, bla 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 segala macam. Mau nyamar pakai akun apapun saya tahu dia. Ya, di sini dia menunjukkan kesuperioritasan, kehebatan dia dan keberaniannya menyerang, mendobrak, merayu, menggunakan saluran pribadi gitu. Ya, saya culik dia lalu saya japri gitu loh. Di sini malah kebalikannya, saya diancam loh, begini begitu. Halo, kok kebalikan ini? Ngomong mungkin demikian ya. Mungkin walau besok ya, next ya. Demikiannya next ya. Bukan karena mau saya, tetapi saya membalas kebaikan Tuhan yang jauh lebih. Karena begini, kenapa kami mempunyai kiat yang semakin teguh dalam keadaan seperti ini? Justru kalau Bapak tadi pertanyakan, saya justru semakin berapi-api. Bahkan sampai sampai saya bicara sama kawan saya se-apologet, saya bilang gini, seandainya saya mungkin berada seperti Christian Prince, seandainya saya mungkin berada seperti Pak Paul Zhang gitu kan, saya di luar sana mungkin saya akan lebih bebas dan bahkan mungkin saya akan lebih membongkar semuanya. Ini pun saya berusaha slow. Saya berusaha untuk tetap konsisten dengan mengikuti aturan. Di sini pun masih dianggap saya menista, kan gitu. Ya, di sini dari cara dia ngomong, kalau saya seperti Christian Prince yang di Amerika tentunya, seperti Paul Zhang yang di Jerman dalam kurung garis miring di Belanda mungkin, saya mungkin akan berani lebih membuka lagi. Di sini ada sebuah, meskipun dia tidak jelas kabur ke luar negeri, tapi dia memiliki impian kalau bisa dia di tempat yang lebih bebas di luar negeri gitu, di Amerika kah atau di Jerman ikutin, atau di Belanda ikutin si Paul Zhang. Wallahu alam bisa. Berarti apa, potensi itu ada, potensi untuk kabur ke luar negeri ada, tapi kelemahan dia ada ya dibandingkan si siapa, Soviet tuh. Kalau Soviet itu kan capable in English ya, very well ya. Jadi kalau si Soviet itu jago bahasa Inggris. Kalau Fatima Sadia sangat minus ya, dia ya she can speak English but little ya, but a little. I can speak English but a little, bisa bahasa Inggris tapi sedikit saja, paling cuma I love you too. Aku cinta kamu, I love you too. Dia kelemahannya di bahasa Inggris ya, minus ya, kasihan juga. Kalau ke luar negeri dia akan tersiksa dengan kemampuan bahasa Inggris. Sama juga dengan Kosman. Ketika Kosman kabur-kaburan dilaporin sama Rasi, kan ada pilihan mau kemana, mau dibawa sama Pak Metananya mungkin ke Sumatera Utara kan, Nias, atau dibawa ke Bali. Bahkan si Pak Ojang menawarkan ke Jerman, mau nggak ke Jerman, tapi nggak mau, alasannya cinta Indonesia. Tapi alasan berikutnya mungkin ya yang lebih kuat adalah bahwa Kosman tidak bisa bahasa Inggris. Pernah didebat oleh apologet Islam, dia nggak bisa bahasa Inggris. Oke, next ya. Kan? Saya masih dianggap menista. Nah, dengan hal seperti ini saya justru semakin kuat dan semakin ingin mengasih tahu. Dan bahkan saya ingin mengatakan, inilah wajah Indonesia. Inilah wajah Indonesia. Wajah Indonesia tidak sanggup menerima kenyataan, yaitu kebenaran. Ya, ini ungkapan dia, kesannya dia
melihat Indonesia itu sebagai substrat ya. Substrat itu berarti tempat makan, bisa habitat juga bisa, sebagai habitat tempat dia hidup yang tak bisa menerima dia atau tidak bisa menerima daripada perbedaan. Sama juga ketika si Kosman ditangkap, apa judul video dari Paul Zeng, Indonesia tidak bisa menjawab. Maksudnya apa? Ketika Kosman nyerocos ngomong ABC yang sifatnya head speech itu, tidak ada yang bisa menjawab, padahal sudah menjawab. Tapi hanya tadi dia sudah melenceng ya, sudah melampaui lah, sudah melangkahi gitu, sudah menyalahi, berbenturan dengan aturan-aturan yang ada. Dari ucapan si Fatimah di sini jelas ya, dia sudah menganggap negatif dengan Indonesia, bahwa Indonesia tidak menjadi tempat yang nyaman bagi dia untuk berkiprah, untuk berdebat, untuk menyampaikan tindakan apologetika gitu ya. Padahal banyak apologet hebat di Indonesia yang dan tidak harus pergi ke luar negeri ya. Banyak kok, Pak MYM hebat, si Olis Prasetyo bisa juga, siapa lagi pergi. Si Fatimah saja merasa bahwa Muslim membolehkan orang membuka kitab, tapi ketika ada sebuah pandangan yang negatif akan ditanya, kamu siapa? Sama juga dengan Pak Ojeng. Pak Ojeng kan nggak pernah ditanya, Anda lulusan mana? Nggak pernah. Ketika Pak Ojeng ngaku Nabi ke-26, ngomong-ngomong agak bingung ya, membuat resah gitu. Lalu ditanya sama TV One, sama seorang reporter, menurut kabar Anda lulusan S1 dari dari Solo, dari Salatiga, dan lulusannya lulusan pertanian. Oh benar, tapi saya S2-nya Bu teologi, S3 pun sekarang saya teologi. Nah, jadi orang akan ditanya tentang latar belakangnya, agamanya apa, pendidikannya apa, ketika memberikan pandangan yang negatif. Sama juga ustadz ya, di Indonesia, siapapun boleh disebut ustadz, boleh. Tapi ketika ustadz itu ngomong yang nyeleneh, orang akan bertanya, tuh ustadz lulusan mana? Tuh ustadz sekolahnya di mana? Demikian begitu ya. Oke. Yang ketiga, dia kesini ya, kecewa. Oke, itu faktanya. Jadi faktanya bahwa dia ngomong bahwa saya japri memang betul ya. Saya sendiri pernah mengalami, saya diminta di dalam komunitas ya. Dia membuat postingan di komunitas, ayo dong kita gini debat di komunitas, karena dia gagal mengundang saya ketika itu di Zoom-nya Pak Monobulu ya, yang datang malah Pak Ustadz Jonathan Nandar ya. Kemudian setelah itu dia dalam tanda kutip ya punya misi terhadap Pak Ustadz Zuma. Sampai Pak Zuma, kita sudah sering lu ketemuan di Facebook, loh anu siapa, saya di grup ini lu, oh nggak bisa gini loh, saya lebih suka dengan gedebong pisang atau kambing daripada dengan kamu. Ah, kok kamu begitu sih, masa saya lebih rendah daripada gedebong pisang sama kambing? Emang ini tipenya penggoda, hati-hati ya, Fatimah itu tipenya penggoda. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, di mana Fatimah Sadia ngomong di tempat Unimati Mena beda, di roomnya orang-orang di luar negeri, orang-orang Amerika beda pula ya. Yang konon katanya di Uber ya, dia mau menarasikan bahwasanya setiap malam Jumat itu boleh umat Islam itu membunuh lah segala macam itu ya, karena ada hadis palsu yang orang-orang kafir buat, bahwasanya setiap malam Jumat apabila mana kita bersedekah pada istri, sama halnya sudah membunuh 1000 orang, 2000 orang Kristen dan Yahudi. Ini kan aduh fitnah ya, tidak ada seperti itu, tidak ada hadis seperti itu, tidak ada Nabi mengajarkan hal itu, dan juga Allah juga tidak pernah memberikan pengajaran seperti itu, ataupun Allah juga tidak pernah memerintahkan untuk hal itu gitu. Ini kadang-kadang orang-orang Kristen ini ya, para murtadin dobol ini dengan gaya-gaya sok pintarnya ya, membuat narasi-narasi bohong, narasi-narasi dusta, yang dimana mereka sesungguhnya sedang mempermalukan diri mereka sendiri. Jadi kita ya ketawa saja. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.